NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di sore hari pengaspalan di sirkuit MotoGP kembali dilakukan atau dikerjakan, tepatnya di bagian outer line tikungan ke-16 dan ke-15 sampai hampir menyentuh ke tikungan yang ke-17. Dapat sahabat saksikan di video ini, untuk pengaspalannya cukup bagus sekali, cukup halus, dan kita lihat masih berwarna hitam pekat ya. Nah, seperti ini sahabat untuk pengaspalan di sore hari tadi. Baik, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi sahabat yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, jangan lupa pastikan dulu untuk subscribe, kemudian juga like dan komen. Kemudian apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan sahabat di kolom komentar. Terima kasih bagi sahabat yang sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Terima kasih. Ini adalah tikungan yang ke-17 dari 17 tikungan yang ada. Sebagaimana kita ketahui bahwa sirkuit MotoGP Mandalika mempunyai 17 tikungan, yaitu 11 tikungan ke kanan dan juga 6 tikungan ke kiri. Bagi sahabat yang belum mengetahui, untuk lebar main track atau track yang utama ini adalah 15 meter, kemudian di sisi kiri dan sisi kanan untuk bagian outer line dan juga inner line masing-masing 12 meter. Dan di sini ada pengerjaan untuk pengeboran, dan menurut kabar ini adalah merupakan pemasangan untuk tiang lampu star ya. Kemudian di sebelah kanan untuk pemasangan pagar konkrit barrier dan juga pemasangan pagar pembatas antara tribun dan lintasan sudah beres. Di sini hanya tinggal pemasangan untuk jaringnya sahabat ya. Dan jaringnya itu berwarna biru atau berwarna hijau seperti yang kita lihat di sini. Nah, ini adalah merupakan pemasangan jaring dan berwarna hijau. Kemudian kita lanjut ke tunnel yang pertama, di mana tunnel yang pertama di sini sudah dilakukan pemasangan beton di bagian sisi kanan dan juga sisi kiri sebagai pengaman antara lintasan dengan tunnel. Sementara kita lihat di depan ini adalah merupakan para pekerja yang sedang melakukan pemasangan jaring ya, yaitu jaring yang dipasang di bagian pagar pembatas antara tribun dan lintasan. Sementara ini adalah merupakan pompa yang masih belum berfungsi sahabat. Dan kemudian kita akan lanjut menuju akhir dari trek lurus panjang 700 meter, dan trek lurus ini mempunyai panjang 700 meter hingga sampai di tikungan yang pertama. Dan kita lihat di sini para pekerja sedang melakukan pemasangan jaring di bagian pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Sementara di depan ini adalah merupakan pengoneksian drainase yang memotong lintasan di tikungan yang ke-1 di sini sudah beres, hanya tinggal menunggu pengoneksian dengan drainase yang nanti akan terhubung dengan tikungan kedua, ketiga dan juga keempat, bahkan sampai ke tikungan yang ke-10, ke-11 ya. Dan ini adalah merupakan trek di tikungan yang ke-1 menuju tikungan yang kedua. Untuk area run off-nya sudah kita lihat dan sudah cukup mulus untuk pengaspalannya, bahkan sudah dilakukan pengaspalan beberapa hari ke belakang. Kemudian untuk pengaspalan di bagian outer line, penambahan di sini sudah dilakukan yang masih berwarna hitam sahabat, dan kemudian di area gravelnya juga sudah cukup lumayan banyak. Kemudian untuk penanaman rumput di bagian tikungan yang kedua masih belum dilanjutkan karena memang masih ada pengerjaan untuk pengoneksian sistem drainase wis beton yang masih belum dilakukan pengerjaan. Sementara yang kita lihat di sini adalah tikungan kedua menuju tikungan yang ketiga, di mana di sebelah kanan di sini masih dilakukan pemasangan untuk tembok ya, dinding kiri dan dinding kanan untuk drainase. Sementara di area gravel di sini sudah cukup luas untuk penghamparan kerikil-kerikil halus, dan untuk area curb di sini di tikungan kedua, ketiga dan keempat sudah mulai dikerjakan. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km.
Dilengkapi dengan dua terowongan atau dua tunnel, yaitu tunnel yang pertama yang sudah kita lewati tadi, yang dibangun di hampir di ujung trek lurus sepanjang 700 meter. Sementara tunnel yang kedua dibangun di antara tikungan ke-7 dan juga tikungan yang ke-8. Dan yang kita lihat di sini adalah merupakan penanaman rumput atau grass area ya. Di sini sudah hampir selesai. Bahkan di sini hanya menyisakan tinggal seperempatnya lagi. Dan untuk bagian outer lain, untuk penempatan konkrit barrier sudah mulai dilakukan. Kemudian untuk pagar pembatas antara tribun juga di sebelah kiri sudah sampai di tikungan yang ke-5 di sini. Dan untuk pengoneksian sistem drainase juga sudah cukup lumayan ya. Hampir selesai, dan kemudian ada pengerjaan di sini untuk pengoneksian sistem drainase wis beton yang tinggal menunggu pengecoran saja. Kemudian untuk konkrit barrier di sini sudah dilakukan pemasangan, bahkan sudah dilakukan pemasangan dengan besinya ya, dan juga dengan kawatnya. Sementara untuk area gravel di sini mulai dikerjakan kembali, dan juga di sini di tikungan yang ke-7 masih ada pengoneksian yang masih belum dilakukan pengerjaan, yaitu pengoneksian sistem drainase. Kemudian di bagian kiri di sini ada outer line penambahan untuk pengaspalan sudah hitam pekat, itu adalah merupakan prime coating ya, atau prime coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan, dan itu menandakan bahwa sebentar lagi akan dilakukan pengaspalan. Baik, seperti ini sahabat penampakan atau kondisi di sirkuit MotoGP Mandalika di sore hari ini, di mana kesibukan terus dilakukan di sirkuit Mandalika ini menjelang homologasi. Bahwa sesungguhnya sirkuit Mandalika ini tadinya akan menggelar balapan MotoGP di tahun 2021. Namun kita ketahui untuk kali ini bisa ditunda kembali atau ditunda dulu ya, karena memang akan dilakukan balapan di tahun 2022. Walaupun ada rumor bahwa sirkuit Mandalika ini masuk ke dalam sirkuit cadangan kembali. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan lihat ke depan bagaimana sesungguhnya sirkuit MotoGP Mandalika. Namun untuk QSBK atau Superbike akan tetap dilaksanakan dan digelar di sini katanya tanggal 12 November kalau tidak salah ya. Sebagaimana kemarin Kepala Staf Kepresidenan ya berkunjung ke sirkuit Mandalika bahwa Superbike akan tetap digelar tahun ini. Mudah-mudahan saja benar-benar akan digelar di sini ya. Ini adalah tikungan yang ke-10 sahabat, tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Coba kita lihat di sebelah kiri sunset ya, begitu indah sekali. Dan sepertinya ini sudah mulai gelap ya, dan sudah akan tidak kelihatan nanti menjelang malam. Namun begitu di bagian sisi kiri di sini sahabat, untuk bagian outer line di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11 masih terus dikerjakan. Bahkan di sini di sebelah kanan outer line sahabat masih ada penambahan untuk pengurugan. Di sini kita lihat ada dump truck dan juga ada eskavator yang sedang melakukan pengerjaan di sini. Kemudian untuk sistem drainase sudah hampir rampung, sudah hampir beres di tikungan yang ke-10 menuju tikungan yang ke-11. Namun di sini ada pengurugan untuk urugan pilihan kerikil-kerikil halus yang disimpan di atas biotek. Baik sahabat semua, selain itu juga sirkuit Mandalika ini dilengkapi dengan pink hill ya, seperti yang kita lihat di depan di sebelah kanan itu adalah merupakan bukit-bukit yang nantinya akan ditanami bougainville atau sering kita menyebutnya dengan bunga kertas atau kembang kertas. Dan rencananya nanti akan ada 40.000 bibit bougainville yang akan ditanam di bebukitan tersebut. Namun hingga saat ini baru ada 5.000 yang sudah ditanam. Nanti untuk sisanya kita akan melihat lagi bagaimana penanamannya, apakah memang akan secepatnya atau mungkin nanti menunggu pengaspalan atau kapan, nanti kita akan lihat kembali ya bagaimana ke depannya. Kemudian ini adalah merupakan tikungan ke-12 sahabat, tidak ada pengerjaan di sini selain dari tikungan ke-13 di depan untuk penghamparan biotek, kemudian juga untuk pengoneksian inner line di sini sudah dilakukan pengerjaan. Bahkan untuk pengerjaan sistem drainase di sini juga sudah hampir beres ya, dan tinggal menunggu koneksinya dengan drainase yang memotong lintasan di tikungan yang ke-13 dan nanti akan langsung dibuang ke Laguna, dan ini sampai di tikungan yang ke-11. Nah seperti inilah sahabat tikungan yang ke-13 untuk penghamparan kerikil-kerikil halus di bagian area gravel di sini, dan juga untuk bagian run off di sini masih belum dilakukan pengerjaan.
Kemudian ada kabar bahwa di depan di tikungan yang ke-14 sebelah kiri ada masjid dan sebentar lagi akan direlokasi ya. Dan menurut kabar nanti akan direlokasi secepatnya karena memang masjid yang dibangun di luar sirkuit sebagai masjid relokasi dari masjid yang ada sudah bisa digunakan. Jadi nanti ini sebentar lagi akan dibongkar dan akan direlokasi. Kemudian ini adalah merupakan tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16 dan di sini tadi dilakukan pengaspalan sahabat. Dan seperti inilah penampakan atau kondisi di sirkuit MotoGP hari ini. Demikian video yang bisa saya berikan dan narasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan, kesalahan dan juga kelebihannya atau kekeliruannya. Akhirnya saya Henry Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.